Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengapa Sang Kinasih juga belum muncul. Sang Kinasih sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjadi ketentuannya. Proses terjadinya Sang Kinasih tersebut mungkin terjadi sudah lama. Dia telah mengalami kejadian yang bersifat gaib melalui mimpi ataupun yang nyata. Mungkin Sang Kinasih sudah bertemu dengan tanda-tanda alam. Sang Kinasih sudah melihat, tetapi mungkin dia tidak ingin menjadi Sang Kinasih. Maka zahirnya tidak mau menerima dengan beban yang akan dia pikul. Namun dia menolaknya untuk tidak memperdulikan tentang petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena beban kehidupan yang dia pikul sangatlah berat, sehingga dia memilih untuk hidup bersama keluarga kecilnya. Tetapi di dalam alam gaib, dia sudah membuat perjanjian yang tertulis, karena itu sudah tercatat. Kenapa Sang Kinasih belum juga muncul? Karena jasadnya belum juga menerima tentang tugas yang akan dia pikul, sedangkan rohnya sudah menerima dengan perjanjian yang tertulis di alam gaib. Itulah mengapa beliau tidak muncul, dikarenakan kehidupannya yang sangat sulit, sehingga dia berusaha untuk melupakan hal itu. Tetapi beliau tidak akan bisa melupakan ataupun melepaskan dari perjanjian tersebut, karena itu sudah menjadi takdirnya. Tentang Lebak Cawene itu sebenarnya banyak di setiap daerah, karena di sanalah awal mulanya dia menerima ilham yang nyata. Maka dia harus kembali ke sana lagi, karena di lembah itu yang berbentuk mangkok di antara dua bukit itu, dia akan menerima petunjuk yang terakhir, dan di tempat itu memang bisa menghasilkan emas. Tetapi Sang Kinasih tetap tidak akan muncul, karena sebenarnya semua itu bukan keinginannya. Tetapi jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan atau memunculkan, semua itu pun kehendak Allah, bukan kehendak Sang Kinasih tersebut. Sang Kinasih kini sedang menjalani tapa brata puncak atau akhir. Tapa brata yang puncak dijalani oleh Sang Kinasih adalah menunggu anugerah. Akan tetapi saya tidak bisa memastikan kapan anugerah itu diterima. Yang saya ketahui saat ini, Sang Kinasih yang terpilih saat ini sedang menjalani tapa brata puncaknya.
Sang Kinasih tak pernah memilih berat dan ringan musuh yang dihadapinya. Dia adalah musuh besar ratu dan raja iblis tingkat dunia. Dia ingin membuktikan pada dunia yang mengutamakan mutu ketimbang banyak bicara. Tujuan Sang Kinasih hidup hanya untuk digunakan dunia ini sebagai ajang kerukunan dan ajang mencari keselamatan. Karena tanggung jawab yang sangat berat, Sang Kinasih belum mau menggunakan apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Banyak yang berkata bahwa kisahnya Sang Kinasih dari timur, tetapi semua itu hanya siasat belaka supaya yang mencari Sang Kinasih itu ke arah timur. Mengapa begitu? Karena sejatinya Tong Sang Chong mencari kitab suci ke barat, yaitu Indonesia. Sebab kitab itu adalah kitab pertama dan kitab terakhir yang tidak dimiliki oleh siapapun, terkecuali Sang Kinasih tersebut. Dengan cara itulah kita dapat mencari Sang Kinasih yang asli, dan kita tidak akan tertipu oleh Sang Kinasih palsu. Karena Sang Kinasih asli penebar ilmu syariat dan hakikat. Semua pakaian dan senjatanya telah ada di dalam dirinya. Malaikat dan alam adalah pasukannya. Dialah sang petualang sejati, yaitu Sang Kinasih atau Satrio Piningit atau Ratu Adil, 1000 gelar 1 jiwa. Itulah kajian tentang mengapa Sang Kinasih juga belum muncul. Ini tidak harus dipercayai, tetapi ini harus diamati. Terima kasih. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.